Katanya sukses sekarang gampang, tinggal ikut seminar, beli e-course, atau ngikutin tren. Langsung jadi sultan. Beneran semudah itu, ya nggak? Yang kamu lihat cuma hasil akhirnya. Proses berdarah-darah di belakang layar jarang ada yang cerita. Realitanya, kesuksesan yang terlihat mendadak seringkali dibangun dari proses panjang dan melelahkan, bahkan jarang terekspos. Orang cuma lihat puncaknya tapi lupa gunung itu dibangun dari batu-batu kecil yang dikumpulkan bertahun-tahun. Kalau kamu masih percaya sukses bisa didapat dalam semalam, konten ini bakal buka mata kamu tentang kenyataan pahit dari balik suksesan. Kenapa banyak orang tertarik sama konsep sukses instan? Jawabannya simpel. Manusia suka hasil cepat dengan usaha seminimal mungkin. Apalagi di era media sosial, di mana mereka semua terlihat mudah dan sempurna. Hanya orang-orang yang menunjukkan highlight hidupnya, bukan perjuangan di balik layar. Hasilnya, muncul ilusi bahwa sukses bisa dicapai dalam waktu singkat tanpa kerja keras. Tapi coba pikir lagi, kalau beneran ada jalan pintas menuju kesuksesan, kenapa semua orang gak jadi kaya dan berhasil? Ekspektasi semua orang pasti mau serba cepat. Kebanyakan orang berpikir kalau ada jalan pintas buat sukses, seperti ikut kelas online langsung jadi expert. Coba bisnis sekali pengen langsung cuan gede. Sosial media makin memperparah ilusi ini, yang tunjukkan cuma hasil glamor, bukan perjalanan berdurasi bertahun-tahun. Ilusi kesuksesan di sosial media. Media sosial menciptakan standar palsu tentang sukses. Kita disuguhi gambar-gambar orang liburan mewah, rumah megah, dan juga mobil sport. Tapi jarang yang tahu perjuangan di balik layar. Seringkali kekayaan yang dipamerkan di media sosial bukanlah hasil kerja keras, tapi utang atau pinjaman. Faktanya banyak yang sukses instan di sosial media hanyalah ilusi. Mereka yang benar-benar sukses jarang pamer karena sibuk membangun aset dan investasi jangka panjang. Kalau kamu cuma fokus ke hasil akhir tanpa mau menjalani prosesnya, saya pastikan kamu bakal kecewa. Yang kedua, mitos formula cepat kaya. Banyak orang tergoda beli e-course atau seminar yang menjanjikan jalan pintas menuju kesuksesan. Mereka dijual mimpi bahwa cukup ikut kelas semua masalah selesai. Padahal ilmu tanpa aksi cuma jadi teori di kepala. Sukses itu bukan hasil dari satu langkah ajaib. Itu akumulasi dari keputusan kecil yang diambil secara konsisten dalam waktu lama. Kalau ada yang bilang sukses bisa dicapai dalam waktu singkat, kemungkinan besar mereka cuma mau jualan ke kamu. Realita di balik kesuksesan mendadak. Di balik kesuksesan yang terlihat mendadak, ada kerja keras bertahun-tahun. Misalnya, seorang musisi yang tiba-tiba viral mungkin udah berkarya dalam senyap selama 10 tahun. Pengusaha yang mendadak jadi miliarder mungkin pernah bangkrut lebih dari sekali. Kalau kamu berpikir bisa skip proses panjang itu, siap-siap kecewa karena yang instan itu cuma ada di iklan mie rebus, bukan di dunia nyata. Sukses bukan soal siapa yang geraknya paling cepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Kalau kamu lihat orang sukses tapi nggak tahu mereka udah jatuh bangun berkali-kali. Orang-orang sukses paham bahwa hasil besar datang dari upaya kecil yang diulang setiap hari. Mereka tahu bahwa keberhasilan membutuhkan waktu, dedikasi, dan juga mental baja. Sayangnya banyak yang gak sabar menjalani proses tersebut. Contohnya aja, atlet kelas dunia gak langsung hebat dalam semalam. Mereka latihan setiap hari, mengorbankan waktu, bersenang-senang, dan menghadapi kegagalan berkali-kali. Hal yang sama berlaku di dunia bisnis, karir, atau bidang apapun. Contoh nyata kesuksesan berproses. Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri sebelum akhirnya kembali dan membesarkan Apple menjadi raksasa teknologi. Yang kedua, Jack Ma ditolak berkali-kali saat melamar kerja, bahkan gagal masuk KFC sebelum akhirnya membangun Alibaba menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. J.K. Rowling sebelum sukses dengan Harry Potter, ia menghadapi penolakan dari belasan penerbit dan hidup dalam kemiskinan sebagai ibu tunggal. Mereka semua punya satu kesamaan, mereka gak berhenti di tengah jalan. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Orang yang sukses bukan orang yang bergerak paling cepat,
tapi yang punya ketahanan. Mental buat bangkit setelah jatuh. Kalau kamu gampang menyerah saat menghadapi tantangan pertama, kesulitan bakal jadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Kesuksesan bakal jadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Kalau kamu mau sukses beneran, lupakan jalan pintas. Mulailah mencintai prosesnya. Walau berat dan gak akan instan, berikut beberapa prinsip yang bisa kamu pegang. Yang pertama, bangun ketahanan mental. Kegagalan itu biasa, yang luar biasa adalah kemampuan buat kamu bangkit lagi. Setiap kali kamu gagal, kamu belajar sesuatu yang bikin kamu tuh lebih kuat. Mental yang kuat bakal jadi senjata utama di perjalanan menuju kesuksesan. Yang kedua, konsisten di hal yang kecil. Sukses bukan soal melakukan hal besar, tapi melakukan hal kecil secara konsisten. Mulai dari membangun kebiasaan baik seperti disiplin waktu, terus belajar dan berani ngambil resiko. Yang ketiga, nikmati perjalanannya. Kalau kamu cuma fokus di hasil akhir, perjalanan bakal terasa berat. Tapi kalau kamu bisa menikmati prosesnya, kamu bakal lebih kuat menghadapi tantangan. Ingat, proses itu yang membentuk karakter dan mental baja. Sukses instan itu mitos. Yang nyata, proses panjang, mental yang kuat, dan keberanian buat bangkit setelah jatuh. Kalau kamu beneran mau sukses, siapin mental dihancurin dulu. Jadi kamu udah siap jalanin proses atau masih cari jalan pintas? Kalau kamu setuju, jangan lupa save video ini dan juga subscribe supaya kamu dapetin tips-tips lainnya buat ngembangin diri kamu agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.